Amen nasemurung sian salu naroha. Ima mengaramoti hati-hati pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Berita nauli di ibadah ta di minggu kedua hondung Trinitatis ima tersurat di buku Galatia bindu 2 memuka sian ayat 15 masohok ma di ayat 20 saja. Ujahahom madhitas yang Alkitab terjemahan baru 2 sonom ma tersurat di sini. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang yang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan, Rajalo ma marhite ende. Horas ma di tasubina. Muliate ma di tuhatta ala marlas roha ida sadarion mamestahon minggu paduahon dung Trinitatis. Jala ta pahombar muse dinalaho menjalo pasu-pasu marguru malua anak kota nau marsiajar di pelajar sili di bagasan di tengah-tengah ni huriatta. Jala di minggu na paduahon dung Trinitatison ujahan ni janitata ima di pasitong marhiti habrosyaw dibenarkan karena iman. Persoalan iman itu tidak berkaitan dengan perbuatan baik atau kehidupan yang baik, tetapi bersoal-soal iman, apa yang kita iman. Dan perbuatan baik adalah buah dari seseorang yang telah beriman, yang diselamatkan. Kaitan ini dengan perguru malua sangat erat kaitannya karena selama beberapa bulan bahkan setahun lebih mereka telah menggumuli firman, bergumul dengan
kepercayaan umat Kristen, lalu mereka percaya, lalu mengikrarkan di tengah jemaat, sehingga mereka kelak akan menjadi Kristen yang memuliakan Tuhan. Dibenarkan oleh iman itu menjadi bagian pengajaran dari Paulus di kitab Galatia. Menurut Jahanakin bacaan ini, perikop khotbah ini agak berat sekali memahaminya, tetapi kita akan coba sederhanakan apa sebenarnya dibenarkan oleh iman. Yang pertama, hakikat pembenaran itu ialah bagaimana kita beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Jadi yang pertama, hakikat pembenaran. Hakikat pembenaran itu bukan karena kualitas moral kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Bukan. Tetapi karena Kristus telah menjadi Juru Selamat, kita imani, sehingga kepada kebenaran Kristus itulah, kepercayaan kita kepada Kristus itulah yang diperhitungkan menjadi iman yang menyelamatkan. Jadi dibenarkan. Jadi ajaran pembenaran ini menjadi kata kunci juga dalam ajaran reformator. Para reformator Luther, Calvin, John Wesley dan sebagainya, pembenaran oleh iman. Karena kita berhadapan dengan teologi Katolik kala itu yang mengatakan bahwa manusia yang dibenarkan itu ialah kalau melakukan hukum Taurat. Kalau membayar hutang dosa kepada gereja Katolik kala itu, lalu melakukan kebaikan-kebaikan, devosi Maria, sehingga itulah yang menyelamatkan manusia. Lalu Luther mengatakan bukan karena kita melakukan hal yang baik, bukan karena membayar hutang dosa, lalu kita memiliki moral yang baik. Bahkan kalau Paulus mengatakan kalau kita melakukan hukum Taurat dengan baik dan benar, maka kita selamat. Nah, itu ditentang oleh para reformator. Kita dibenarkan karena iman. Jadi kita bukan benar karena melakukan hukum Taurat, karena melakukan kebaikan, karena membayar hutang dosa, atau karena iman moral yang baik. Tetapi kita dibenarkan karena ada inisiatif Allah, karena kita percaya kepada Yesus yang adalah sumber kebenaran, Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Kata "di" itu berarti bukan kita yang membenarkan kita, tapi ada inisiatif Allah yang membenarkan kita. Sejatinya kita orang berdosa, tetapi kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Itu hakikat pembenaran itu. Jadi kalau begitu, apa gunanya kita berbuat baik? Apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita membaca hukum Taurat di gereja setiap minggu? Itu gunanya sebagai akibat kita telah percaya kepada Yesus. Buah dari kita percaya kepada Yesus. Apa bukti kita beriman kepada Yesus? Apa bukti kita beriman kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Buktinya ialah kita berbuat baik. Kita melakukan hukum Taurat. Kita punya moralitas yang baik. Jadi semua itu adalah buah dari pembenaran terhadap iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kematian terhadap hukum Taurat. Jadi kita bukan lagi hidup untuk hukum Taurat, harus hidup kepada Kristus. Artinya kita mati kepada hukum Taurat, tapi hidup kepada Kristus. Artinya mati kepada hukum Taurat tidak menyelamatkan lagi. Walau kita melakukan secara 100%, tapi tidak menyelamatkan. Karena hukum Taurat itu bagaikan cermin, bukan yang hidup. Yang hidup ialah Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus yang adalah Logos, firman Allah, menjadi hidup dalam bentuk manusia. Kepadanya lah kita harus hidup, bukan hidup kepada kitab atau buku. Kita harus hidup kepada Tuhan yang hidup, bukan hidup kepada benda yang mati. Maka Paulus berkata dalam teks tadi, "Aku telah mati kepada hukum Taurat dan hidup kepada
Kristus. Artinya dia tidak tunduk lagi kepada hukum Taurat seperti orang Yahudi tunduk kepada hukum Taurat, tapi dia lebih tunduk taat kepada Kristus karena Kristuslah kebenaran itu sendiri, jalan keselamatan itu sendiri. Itu yang kita pahami. Sehingga hukum Taurat kerjanya mendakwa kamu salah. Tapi Kristus kerjanya membenarkan kita. Nah, kalau kita baca hukum Taurat itu kan jangan. Ini mendakwa kita, menghukum kita. Tapi Kristus mengasihi kita. Itu yang kedua, dibenarkan karena iman berarti kita mati terhadap hukum Taurat, tetapi kita hidup kepada Kristus. Nah, tetapi jangan salah, jangan kita katakan mati terhadap hukum Taurat lalu kita jadi bebas tidak punya aturan. Bukan. Mati artinya tidak tunduk, tetapi kita tetap harus punya aturan moral di dunia ini. Melalui apa? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah yang menjadi pemagar kehidupan kita. Kita punya aturan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hukum Taurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, persatuan mistis dengan Kristus. Ini yang menarik. Kalau Paulus mengatakan aku menyatu dengan Kristus, itu secara mistis, secara iman. Tidak mungkin kita menyatu dengan Kristus karena Kristus sudah naik ke surga. Tapi kita boleh menyatu dengan Kristus yang pernah jadi manusia di dunia ini secara iman, mistis. Jadi persekutuan dengan mistis kepada Kristus akan membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti secara iman kita ini bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi ada Kristus di dalam tubuh kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Itu berarti persekutuan mistis. Tapi bukan kita anggap sebagai goib. Jangan nanti kita mengatakan kepada orang, hati-hati loh, di dalam ini ada Kristus. Bisa ini menghancurkan kau. Bukan seperti itu. Jangan dianggap nanti mistis itu seperti gaib. Maka kita kuat, Superman. Jangan. Persekutuan dengan mistis, dengan Kristus itu berarti semua hidup kita dipimpin oleh Kristus. Bukan lagi keinginan daging, bukan lagi keinginan dunia, tetapi keinginan Kristus di dalam hati kita. Berarti menjadi saksi Tritunggal, menjadi saksi Kristus, menyadari persekutuan kita baik secara intelektual, baik secara iman, dan punya identitas yang baik kepada Kristus. Itu yang ketiga, sehingga dibenarkan karena apa? Kita telah menyatu dengan Kristus. Jadi bukan terpisah dengan Kristus, tapi orang yang menyatu dengan Kristus itulah yang dibenarkan oleh Allah. Lalu pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita supaya kita dibenarkan oleh Tuhan? Secara umum GKPA yang ada di diaspora, bagaimana kita supaya dibenarkan? Tentu kita rindu dibenarkan. Bukan hanya hidup benar atau hidup secara moralitas bagus karena kita sudah melakukan hukum Taurat, melakukan kebaikan, beribadah dengan baik. Tetapi bagaimana caranya supaya kita dibenarkan? Yang pertama, berhentilah membangun tembok hukum. Kalau kita tunduk kepada hukum, artinya taat kepada hukum, misalnya kepada hukum Taurat, hukum gereja, tata laksana, lalu kita mengabaikan Tuhan, maka di situ kita tidak akan memperoleh pembenaran Allah. Paulus mengatakan, aku mati kepada hukum Taurat, berarti dia berhenti tunduk kepada hukum, tetapi lebih tunduk dan taat kepada Kristus. Tetapi ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Kristus harus punya tata kelola, punya tata kerama. Maka tata kerama kita ialah hukum Taurat, tata gereja, tata laksana,
atau RPP GKPA atau konfesi GKPA. Itulah yang menata kehidupan kita supaya baik. Berarti bukan tunduk kepada aturan ansih, tapi taat kepada Kristus. Dan bukti kita taat kepada Kristus, kita melakukan tuntutan hukum, bukan membangun tembok hukum. Itu yang pertama. Kalau dikatakan oleh Paulus, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum. Itu tadi di ayat yang ke-18. Itu yang pertama. Jadi jangan lagi kita bangun aturan-aturan yang mendakwa kita sehingga kita lebih takut kepada hukum-hukum manusia. Sebaiknya kita lebih takut dan hidup kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya dibenarkan oleh Tuhan? Kita harus mati terhadap hukum Taurat, tapi hidup bagi Allah. Jadi kalau mati bagi hukum Taurat, saya katakan tadi, jangan berarti kita menganggap hukum Taurat itulah satu-satunya jalan keselamatan, tetapi jalan satu-satunya kepada keselamatan ialah hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah berarti hidup bersama Kristus, hidup tunduk taat kepada Kristus dan melakukan kehendak Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempraktikkan penyalipan diri setiap hari. Kalau ayat 20a, Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Berarti ada penyalipan diri. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti dalam pikiranku, dalam perkataanku, dalam sikapku ada Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidup di dalam iman kepada kasih Kristus. Ayat 20b dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup dalam iman kepada kasih Kristus karena Kristus telah hidup bagi kita. Kalau dia menyerahkan nyawanya di kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal, maka tidak ada alasan kita di luar Kristus hidup. Tapi alasan yang terbaik, yang utama ialah hidup di dalam Kristus. Itulah yang kita lihat dari teks ini untuk merayakan Minggu Trinitatis yang kedua. Nah, sekarang dalam rangka merayakan atau menerima peneguhan CD hari ini kepada anak-anak kami, apa yang akan menjadi relevansi dibenarkan oleh iman. Yang pertama, CD bukanlah kelulusan akademik, tapi penerimaan anugerah. Saya ulangi, CD bukanlah kelulusan akademik, dapat IPK atau dapat nilai yang baik 9, 10 atau IPK 4. Bukan. Tetapi CD adalah penerimaan anugerah. Anugerah apa? Dulu kalian dibaptis, kalian tidak tahu apa arti baptisan. Yang menjawab itu orang tua kalian. Kalian diberi keselamatan tanpa kalian tahu apa-apa. Itu anugerah Tuhan, sola gratia. Kendati tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan telah menerimanya pewaris kerajaan Allah. Karena tidak tahu, maka gereja menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak yang sudah remaja dan dewasa. Untuk apa? Supaya mereka mengerti apa hidupnya, siapa pemberi hidupnya, siapa yang menolongnya, siapa yang membesarkannya, siapa yang memberi masa depannya. Itulah Tuhan. Maka peneguhan CD artinya engkau diteguhkan menjadi saksi Kristus di dunia ini sebagai anugerah Tuhan. Tidak semua orang menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dari 8 miliar penduduk dunia sekarang, tidak semua orang menjadi saksi Kristus. Tapi hari ini kita akan menambah 8 orang saksi Kristus di dunia ini. Di GKPA, diaspora. Itu atas anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang belajar CD belum tentu lulus. Belum tentu bisa menerima anugerah peneguhan CD itu. Kali ini kalian menerima anugerah itu. Kalau dikatakan dalam ayat 16, maka diingatkan kepada kalian bahwa status kalian bukan lagi milik dunia ini.
Status kalian bukan lagi hanya milik bapak ibu kita, orang tua kita. Sekarang kamu adalah milik Kristus. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ayat yang ke-16. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman di dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini kata kuncinya. Dan kami pun dibenarkan karena iman. Dan kami pun dibenarkan karena iman. Dan yang kedua, kami pun telah percaya kepada Kristus. Kalian percaya kepada Kristus bukan karena hanya melalui orang tua. Kalian percaya kepada Kristus karena kesadaran diri kalian sudah dewasa, sudah diajari, sudah dibimbing selama beberapa waktu di GKPA Diaspora. Akhirnya kalian mengatakan, aku percaya kepada Kristus. Sehingga peneguhan ini adalah anugerah. Sehingga kalian menjadi tahu apa tugas kehendak Allah bagi kalian sebagai anak-anak yang menerima anugerah Tuhan. Itu yang pertama. CD bukanlah kelulusan akademik, tetapi sebagai penerimaan anugerah. Tuhan menerima kalian sebagai peserta saksi Kristus di dunia ini. Yang kedua, membangun identitas diri di tengah diaspora. Diaspora bukan nama gereja kita, diaspora. Diaspora itu artinya perantauan di tengah kehidupan perjalanan peziarahan di dunia ini. Dunia ini adalah perjalanan peziarahan menuju surga. Kita sedang berhenti di dunia. Kalau rumah kita di surga, kita hanya berhenti di dunia, rumah kita di surga. Tetapi selama di surga, di bumi ini, kita harus membangun identitas kita. Apa identitasmu? Identitasmu sekarang ialah engkau murid Kristus, milik Kristus. Jadi kalau engkau murid Kristus, milik Kristus, maka sikapmu ialah menjadi seperti Kristus. Ikon songon parohaun ni Kristus Yesus dohamu. Engkau harus seperti Kristus, sehati sepikir dengan Kristus. Tadi dalam Paulus mengatakan mistis Kristi, artinya menyatu dengan Kristus. Jangan terpisah dengan Kristus. Berarti identitasmu warga negara kerajaan sorga yang tinggal di bumi. Itu identitasmu. Kalau KTP kita kan penduduk Indonesia, KTP kartu tanda penduduk tinggal di Indonesia berarti kita warga negara Indonesia karena ada KTP. Sekarang KTP kalian bertambah jadi 2, 1 KTP Indonesia, kedua KTP sorga. Tapi masih tinggal di bumi. Jangan dulu pergi ke sorga, nantilah. Sekarang masih di bumi aja dulu, di diaspora ini. Tapi di diaspora kau punya identitas. Di perantauan dunia ini kita punya identitas. Aku ini anak Kristus, bukan anak dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan dari legalisme agama. Artinya begini, jangan menganggap nanti hukum Taurat itulah segalanya. Bukan. Kalaupun dibacakan tiap minggu, hukum Taurat bukanlah segalanya. Kita harus bebaskan diri kita dari ketaatan ketundukan kepada hukum Taurat. Tapi ingat, harus tunduk dan taat kepada Kristus. Dalam hidupmu, dalam di sekolah nanti, atau kuliah, atau kerja, atau sudah menikah pun nanti, sampai kapanpun, tunduklah kepada Kristus. Orang yang tunduk kepada Kristus membebaskan diri dari legalisme agama, aturan-aturan agama. Tapi kita tahu berpaut kepada aturan Kristus. Jadi, tetapi ingat, walau sudah kita tunduk kepada Kristus, bukti kita telah tunduk kepada Kristus, maka taatilah aturan-aturan dunia ini, gereja. Taati aturan-aturan hukum Taurat. Minimal itu sebagai pengikat untuk menunjukkan kita telah taat kepada Tuhan. Yang terakhir, memahami arti kasih yang berkorban secara personal. Kalau dikatakan di ayat 20 tadi,
anak Allah yang telah mengasihi aku, kata Paulus, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalian sebagai anak sidi harus kalian pahami bahwa Kristus telah berkorban secara personal untukmu. Maka kamu pun harus berkorban untuk Tuhan secara personal. Jadi aku percaya, itu kata aku, bukan kami percaya. Personal. Dituntut Tuhan secara personal. Pengakuan itu secara personal, bukan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu berarti personal. Maka kalau personal, maka kita harus berkorban kepada Tuhan dengan mengatakan, aku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kata Paulus. Roma 12 ayat 1. Kalau Maliaki mengatakan persembahkanlah berapa persen? 10%. Kalau Paulus tidak meminta dari kita 10%, tetapi 100%. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu berarti kita menjadi persembahan yang hidup bagi siapa? Bagi Kristus. Jadi kalian sekarang adalah persembahan-persembahan yang kudus, yang dipersembahkan keluarga untuk Kristus, menjadi saksinya di dunia ini. Karenanya bertanggung jawablah sebagai orang yang telah menerima peneguhan sidi, menjadi saksi Kristus di dunia ini sampai hari Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara yang telah menyaksikan sidi, sehingga kalian menjadi saksi Kristus yang baru di dunia ini. Bagi keluarga, walaupun pelajaran sidi telah berakhir dan diteguhkan hari ini, bukan berarti tugas orang tua telah berakhir. Belum. Kita harus terus mengajar, mendidik, mengawasi iman mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi iman yang lebih dewasa. Mengaktualisasikan iman mereka dalam kehidupan real, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di sekolah, di pekerjaan, dan dimanapun mereka hidup. Kita menjadi pembimbing rohani sampai mereka benar-benar matang dalam iman Kristen mereka. Selamat menjadi orang tua yang melepaskan sidi anaknya, dan seluruh warga jemaat GKP Diaspora selamat karena telah bertambah anggota sidi yang akan melayani Tuhan di gereja ini lebih sungguh, lebih heran lagi. Amin. Kita menyambut dengan nyanyian. Tema ale Tuhan usubok kami tulupamu nunga utanyok kami hatami nagabe ujahan niha porseon nami mendalani arini ngulu nami di Purtibion di pabonar hodo hami marhite ha porseon nami dada marhite hamaloon nami membena denggan hatuduhon nami mengulahon patikmi dohot moralitas na denggan alai ala porsea hami di Yesus sumber ni hanguluan do sipalua dot haluau na manoktong Jesus gabe hanguluan di ham jalan mangulu ham di bagasan ibana ido umbahin na gabe di pasitong hoham di haporasyon nami atau marhite hatamon di podahot tu hami asamake hami tu patikni alay mangulu hami tu Kristus asa tunduk hami tu Kristus na mangulu dan tu aturan-aturan legalisme gereja. Ali Tuhan podahon di podahon katamon betu hami asa marsada hami do Kristus na mangului asa sude panggulmitun ni ngulu nami holan mangasahon Kristus jala marhite-hite Tuhan
boy mahami maperbuehon na denggan marhiti hasadaw namin ho Kristus. Nunga naing paujahon pasu-pasuamu akayar kon nami gabe saksi Kristus sisianmu di tanoon. Atau pasu-pasu mana sida Tuhan gabe sisian na burju margogo mangulahon hatami jala mangalehon mamelehon dirina gabe pelian na mangulu salining na mangulu na sida di tanoon asa gabe sitindangi Kristus diulon di persikolaan doho dimuluna sigano pari. Tanda mana sida naung situ Kristus burju marnatoras burju mangulahon hatam do mangulahon lo menyeroham atau pargugoy mana toras naung pasahaton anak kon sida gabe sisianmu asa terus na sudah memulahon hatami mengajari do mengguruhon akan nasitong tu anak kon sida asa gabe si parmahan nasida tu anak kon sida na gabe sisianmi atau pasu-pasu mahuriam naung mengajari memulai nasida gabe sisianmu na burju asalam gudang udaun ni huriamon akka anak remaja tunai aneng rodope gabe siuto Kristus mahatanami do tangyang nami ang Tuhan pangidon nami pasu-pasu ma alau jalo kami mengasahon Yesus Kristus Tuhan syukur kami. Amin.